Dia bilang dia harus diet. Apa dia segendut itu? Kak Haris, Anggi berteriak kencang. Keluar atau Anggi? Telepon ibu sekarang. Keluar enggak? Anggi menarik lengan Haris melempar kakak tersayangnya keluar dari kamar intip. Inap Dita. Hei, sarapanku belum habis Bi. Jangan membuang makanan sayang. Ceklek. Anggi langsung menyimpan nasi kuning di dalam box di atas tangan Haris. Laki-laki itu melongo. Kenapa pula adiknya ini tiba-tiba marah? Aneh banget. Dita, maafkan Kak Haris ya. Dia emang gitu, tapi kau tidak usah khawatir. Kau tidak gemuk kok. Mulut Kak Haris itu perlu dijahit supaya dia tidak mengeluarkan kata-kata menyakitkan untuk wanita seperti tadi. Dita menggeleng, bukannya sedih karena secara langsung Haris mengatainya gendut, namun Dita malah tersenyum seperti orang bodoh. Dia menatap Nafisa dan Dita lekat. Detik berikutnya gadis itu memakai kegembiraangan. Kau tahu dia kenapa nah? Anggi menyentuh dahi Dita menggunakan jari telunjuknya. Nafisa menggelenjang kepala. Apa kau masih waras, Dit? Nafisa ikut menempelkan punggung tangannya di dahi Dita. Kalian tahu, ternyata Kak Haris itu sangat perhatian loh. Meskipun wajahnya jutek, namun aku tetap menyukainya. Sepertinya dia juga menyukaiku. Dia mengatakan kalau aku cantik meskipun sedang sakit. Dia juga memperhatikan tubuhku yang semakin hari semakin berisi. Mungkin itu ide Kak Haris agar aku segera menurunkan berat badan. Jadi kalau kita sudah jadian, kita bisa langsung berjalan sambil berpegangan tangan. Nafisa dan Anggi dibuat terheran-heran dengan kelakuan Dita yang absurd ini. Biasanya wanita akan sensitif jika sudah disindir masalah bobot tubuh. Namun Dita malah senang. Sungguh cinta itu bisa merubah watak seseorang. Kenapa kalian kesini? Seorang wanita paruh baya dan pria seumuran dengannya berdiri di samping ranjang Dita. Namun Dita sepertinya tidak senang melihat keberadaan dua orang itu. Kita ini orang tuamu, sayang. Wajar kita di sini. Kita ingin menjenguk kamu. Apa salahnya? Dita tersenyum miris. Dia memalingkan wajahnya, tidak mau melihat wajah kedua orang tuanya yang selalu lebih mementingkan pekerjaan daripada dirinya. Sudahlah, kalian pergi saja, urus bisnis kalian. Jangan hiraukan aku, anggaplah aku ini hanya anak yatim piatu yang kalian pungut dari jalanan. Dita, Spani berteriak di depan Dita. Apa? Mau marah silahkan, mau tampar silahkan. Kalian memang tidak pernah adakan untuk aku. Kalian hanya memikirkan uang dan uang. Kapan kalian melakukan peran kalian sebagai orang tua? Dita capek mah, Pak. Dita juga pengen kayak anak-anak lain. Dita pengen ketika pulang sekolah ditanya, bagaimana sekolahnya nak? Apa kamu melakukan tugasmu dengan baik? Kamu makan teratur atau tidak? Dita mau juga seperti itu mah. Dita berbicara setengah berteriak. Kalian selalu berangkat pagi-pagi buta dan pulang malam lari. Lalu kapan kalian bisa punya waktu untuk Dita? Air mata mengalir dari pelupuk matanya. Hatinya sesak jika dia memikirkan betapa kesepiannya dia selama ini. Dia selalu berusaha menarik perhatian orang tuanya dengan segala cara. Namun orang tuanya tidak pernah peduli. Kita melakukan ini untuk kamu. Kita bekerja banting tulang demi mencukupi kebutuhan kamu, sekolah kamu. Kalau kami tidak mencari uang, bagaimana kita akan hiduplah? Jangan egois kamu Dita, kamu itu sudah besar, sudah waktunya untuk menjadi manja seperti ini. Keluar, aku tidak butuh ceramah kalian. Keluar, gadis itu kembali berteriak. Stefani ingin kembali menyela namun suaminya menahan Stefani. Jaga dirimu baik-baik nak, kita akan menjemputmu kalau kau sudah bisa pulang. Ucap ayah Dita sembari mengusap kepala anaknya. Kami menyayangimu. Ulang dia. Anggi, Haris dan Nafisa kembali menutup pintu ruang rawat Dita. Kok aku ngerasa bersalah ya manggil mereka ke sini. Aku cuma pengen Dita dijenguk orang tuanya. Aku tidak tahu jika masalah ini tak akan terjadi. Anggi memeluk Nafisa, wajahnya sendu. Nafisa membuat Anggi ikut terluka. Anggi tidak pernah berpikir jika hubungan keluarga bisa tidak harmonis seperti ini. Anggi juga tidak tahu jika Dita bersikap urakan ternyata hanya untuk menutupi masalah hatinya. Sekali lagi dia harus bersyukur karena dia mendapatkan keluarga penyayang dan perhatian. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika posisi dia dan Dita ditukar. Kalian masuklah, ucap Stefani.
kepada Anggi, Nafisa dan Haris, "Tolong jaga Dita ya, kami mohon." Ayah Dita menatap ketiga orang itu bergantian. "Baik paman," jawab Anggi, sementara Nafisa dia enggan untuk menjawab. Nafisa terlalu kecewa dengan sikap kedua orang tua Dita ini. "Kalian dari mana saja?" tanya Dita dengan senyum cerahnya. Anggi dan Nafisa saling tatap. Mereka berdua tersenyum berlari ke arah Dita dan memeluk Dita erat. "Jangan sembunyikan apapun dari kami, Dit. Kami tahu semuanya," ujar Anggi masih dengan pelukannya. "Iya, Dit, kamu punya kita. Kamu gak sendirian. Jangan memendamnya untuk seorang diri. Manfaatkanlah kita sesuka hati. Kita janji kita akan berusaha untuk selalu ada untuk satu sama lain." Dita tersenyum sembari mengangguk. Dia mengusap air mata yang mengalir dari sudut matanya. Mungkin selama ini Dita memang selalu sendiri. Sejak bertemu dengan Nafisa dan Anggilah, dia merasa jauh lebih baik. "Terima kasih," ucap Dita tulus. Haris tersenyum melihat ketiga gadis itu begitu saling menyayangi, hatinya menghangat. Namun dia tidak menyangka jika gadis seceria Dita ternyata seorang anak broken home yang kurang perhatian dan kasih sayang. "Gadis yang tangguh," gumam Haris sembari memperhatikan Dita. "Dit, kamu gak bohong kan? Anggi beneran diantar sama Haris?" "Iya Tuan, tadi nona kecil menelpon saya karena dia tidak bisa menghubungi Tuan. Nona kecil bilang saya tidak perlu menjemputnya. Nona kecil akan diantar Haris." Rehan mengangguk-anggukkan kepalanya kepada beberapa kali. Dia melihat arloji di pergelangan tangannya, hatinya benar-benar gelisah. 5 menit, gadis itu sudah terlambat 5 menit. "Aku akan ke bawah, Dit. Aku akan menunggunya di lobi." Tanpa berpikir panjang, Rehan beranjak dari kursi kebesarannya. Dito memejamkan mata sekilas, merasa jengah dengan sikap Rehan. Laki-laki ini terlalu bucin atau bagaimana? Baru telat 5 menit sudah resah seperti ini. Apalagi kalau telat 1 jam, habislah dia. Semua karyawan membungkuk melihat Rehan berjalan melewati mereka. Rehan tidak menghiraukan itu. Yang paling penting sekarang adalah Anggi. Tidak ada Anggi, maka semua orang tidak akan berbentuk ataupun berwujud di matanya. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, kau harus bertanggung jawab, Dit. Dito memutar bola matanya. Kenapa harus dia yang bertanggung jawab? Salahkanlah Haris. Kenapa dia tidak mengantar Anggi sampai di depan mata banteng gila ini? Jika bukan bosnya, Dito sudah pasti akan memukul kepala Rehan dengan sepatutnya. "Kau bisu, Dit," sarkas Rehan. "Ah, tidak Tuan, maafkan saya. Iya, saya akan bertanggung jawab. Kalau nona kecil kenapa-napa, Rehan dan Dito sudah ada di lobi perusahaan." Kembali matanya berkeliling, istrinya belum datang. Sebenarnya dia kemana? Dia melangkah lebih dekat ke arah dinding kaca di lobi itu dengan harapan kalau Anggi sudah ada di luar. Benar saja, gadis yang dia cari memang sudah ada di luar. Namun siapa yang ada di depan gadis itu? Paman itu tidak boleh memperlakukan perempuan seperti itu. Tante, Sisil itu manusia, bukan hewan. Paman gak boleh kasar, berdosa. Anggi mendesak pinggang menatap tajam pria asing di depannya. Sementara Sisil, wanita itu berusaha untuk menghentikan Anggi berbicara namun tidak bisa. Pria di depan mereka ini sangat berbahaya, akan sangat buruk akibatnya jika sampai dia marah. "Nona, sebaiknya kita ke dalam saja. Tuan pasti sudah menunggumu." Sisil menarik lengan Anggi, namun gadis itu langsung menepisnya. Tante itu nggak boleh kayak gini. Membiarkan orang berbuat seenaknya kepada tante. Itu salah, paman ini jahat tante. Cih, bocah ingusan, kenapa kau ikut campur urusan kami, Seharusnya kau diam di rumah menonton kartun dan turuti semua peraturan dari orang tuamu. Kenapa kau malah keluyuran seperti ini? Nendra berbicara dengan nada mengejek, namun detik berikutnya seringai muncul pada wajahnya. Dia berjalan mendekati Anggi, membuat Anggi mundur 1 langkah. "Jika dilihat-lihat kau sangat manis, cantik, dan sepertinya akan menyenangkan jika kita bermain bersama. Jangan sentuh dia." Sisil memblok Anggi menggunakan tubuhnya. Nendra emosi. Sejak tadi dua wanita ini membuat amarahnya naik ke ubun-ubun. Dia menarik tangan Sisil kasar lalu menghempaskan wanita itu hingga tersungkur. "Paman jahat, paman jelek, gak ada otak." Anggi menatap Nendra tajam. Bukannya kesal, Nendra malah tersenyum. Gadis itu terlihat sangat lucu di matanya. Dia semakin ingin menyentuh dan memilikinya. Membayangkan tubuh mungil itu ada dalam perdekapannya membuat hasratnya membara. "Kau mau bermain denganku kan? Ayo ikut paman." Nendra mengulurkan tangannya dengan senyum termanis yang dia miliki.
Bajingan, bajingan, bak bak bak, kau sudah bosan hidup, hah?